Shalom semua. Kegagalan lebih dari sekedar sebuah kata, melainkan sebuah fakta dan situasi yang pernah dialami oleh semua orang. Hampir tidak ada orang yang tidak pernah gagal. Di balik keberhasilan dan kesuksesan yang dialami seseorang, tidak sedikit kegagalan yang dialami sebagai pembelajaran serta cambuk yang memotivasinya untuk berproses sehingga mengalami kemajuan. Petrus pernah mengalami kegagalan. Gagal dalam mewujudkan janjinya kepada Tuhan Yesus, sekalipun pada saat itu Tuhan Yesus sudah mengingatkannya apa yang akan terjadi. Kisah ini dituliskan dalam Lukas 22 ayat 31-34 dan ayat 60 sampai ayat yang ke-62. Dalam situasi seperti ini, ada dua perspektif yang berbeda, yakni perspektif Petrus terhadap diri pribadinya dan perspektif Tuhan Yesus terhadap Petrus. Petrus melihat dirinya sebagai orang yang gagal. Itu sebabnya setelah ayam berkokok dan Tuhan Yesus memandang kepadanya, ia sadar bahwa ia telah menyangkal Tuhan Yesus sebagaimana pernah diberitahukannya kepadanya. Hal ini membuat Petrus terpukul dan merasakan kesedihan yang mendalam karena penyangkalannya. Namun perspektif Tuhan Yesus berbeda. Tuhan Yesus tahu bahwa Petrus akan menyangkal dirinya dan sudah mengingatkan Petrus. Tuhan tahu bahwa apa yang Petrus lakukan bukan karena Petrus tidak lagi mengasihi dirinya sebagai gurunya, juga bukan karena Petrus tidak lagi percaya kepadanya, tetapi secara rohani dia telah menjadi lemah ketika menghadapi pencobaan. Jadi di satu sisi, iblis mencoba menghancurkan Petrus, tetapi di sisi lain, Tuhan Yesus sedang membentuk dalam diri Petrus suatu karakter kerendahan hati untuk bersandar pada Allah. Setelah peristiwa Pentakosta, kita melihat bahwa pesan Tuhan Yesus ini digenapi. Petrus yang dipenuhi oleh Roh Kudus menunjukkan komitmen dan kesetiaan yang luar biasa dalam pelayanan pemberitaan Injil, sebagaimana yang dicatat dalam kitab Kisah Para Rasul. Pasca kebangkitannya, Tuhan Yesus mengagendakan untuk menjumpai murid-muridnya secara khusus kepada Petrus untuk melakukan restorasi dan rehabilitasi. Dalam edisi Voice of Pentecost kali ini, kita akan membahas mengenai bangkit dari kegagalan. Untuk seseorang dapat bangkit dari kegagalan, ia perlu untuk mengalami restorasi dan rehabilitasi. Menurut Merriam-Webster Dictionary, restorasi berarti an act of restoring or the condition of being restored, a bringing back to a former position or condition. Tindakan memulihkan atau kondisi yang dipulihkan, membawa kembali ke posisi atau kondisi sebelumnya. Dan rehabilitasi berarti the process of restoring someone to a useful and constructive place in society. Proses mengembalikan seseorang ke tempat yang berguna dan konstruktif dalam masyarakat. Berdasarkan pengertian tersebut, paling tidak kita dapat menyimpulkan bahwa dalam konteks pembahasan kita, restorasi berarti tindakan Yesus untuk memulihkan Petrus dari keadaan terpuruk akibat kegagalan dalam menepati komitmennya pada Yesus. Dan rehabilitasi berarti tindakan Yesus untuk menempatkan kembali Petrus ke posisi dan peran yang berguna dan konstruktif dalam komunitas orang percaya dan masyarakat. Restorasi dan rehabilitasi terhadap Petrus dilakukan Tuhan Yesus dengan cara yang luar biasa. Yang pertama, menegaskan kasih Petrus kepadanya, bukan menegaskan kesalahan Petrus kepadanya. Tuhan Yesus gak datang kepada Petrus dan menegaskan, betul kan apa yang kukatakan? Makanya jangan sok jago. Kamu akhirnya menyangkali aku dan kabur kan? Takut mati juga kan? Sebaliknya, dia datang kepada Petrus dan menanyakan serta menegaskan kasih Petrus kepadanya sebanyak 3 kali. Simon anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku? Dari peristiwa ini kita melihat bagaimana Tuhan Yesus memberikan ruang bagi kesalahan untuk membuat seseorang belajar dari pengalaman tersebut. Bagi kita yang saat ini sedang merasakan kegagalan dalam komitmen kita mengasihi, mengiring, dan melayani Tuhan, jangan menghindar dan lari dari Tuhan. Sebaliknya, mari kita mendekat kepadanya dengan jujur dan hancur hati, izinkan kasih-Nya menjamah kita dan memulihkan kita. Bagi para pemimpin rohani, penting sekali untuk bersikap dan bertindak bijaksana terhadap orang yang kita pimpin dan bimbing, khususnya mereka yang mengalami kegagalan atau merasa gagal, bahwa mereka kembali kepada komitmen mereka untuk mengasihi Tuhan Yesus dan izinkan kasih Tuhan Yesus memulihkan mereka, sehingga mereka bangkit dan jadi pemenang. Yang kedua, memberikan Petrus tugas dan tanggung jawab penggembalaan.
Ketika seseorang melakukan kesalahan dan bertobat, kemudian mengalami pemulihan, tidak sedikit yang harus memulai kembali pelayanannya dari nol. Seperti kalimat yang sering disampaikan petugas pom bensin. Dimulai dari nol ya. Artinya, seseorang harus mulai merangkak kembali dalam pelayanannya dari awal. Hal itu terjadi karena semua jabatan dan tanggung jawabnya dilucuti saat dia melakukan pelanggaran. Tuhan Yesus memiliki pendekatan yang berbeda. Saat memulihkan Petrus, Tuhan Yesus juga melakukan rehabilitasi bagi Petrus dengan memberikan tanggung jawab, "Gembalakanlah domba-dombaku." Dan kita melihat bagaimana Petrus menjadi soko guru pada era gereja mula-mula. Tentunya hal ini tidak kemudian menjadi pola rehabilitasi yang dapat diberlakukan kepada semua orang. Seorang pemimpin rohani tetap harus melihat dan menilai kesungguhan pertobatan dari staf atau anak rohani yang digembalakannya. Dengan demikian, proses rehabilitasi terjadi kepada orang yang tepat, pada saat yang tepat, dan posisi yang tepat. Sebagai pribadi yang telah ditebus oleh Tuhan Yesus, mungkin kita juga pernah bahkan sering gagal dalam memenuhi komitmen kita untuk setia kepada Dia. Hal ini mungkin terjadi karena kita cenderung menggunakan kekuatan sendiri dalam mempertahankan komitmen tersebut. Oleh karena itu, agar kita tidak terjebak dalam kegagalan terus-menerus, marilah kita bersandar pada kekuatan, pengurapan, serta penyertaan Roh Kudus. Apabila suatu saat kita harus mengalami kegagalan, janganlah kita cepat berputus asa, tetapi perbaharuilah komitmen kita itu dengan tetap bersandar dan mengandalkan kekuatan Roh Kudus. Tuhan Yesus, baik secara langsung maupun melalui pemimpin rohani yang Dia tempatkan di atas kita, akan merestorasi dan merehabilitasi kita untuk bangkit dan jadi pemenang. Saudara, untuk penjelasan lebih lengkap dari tim teologi kami, silakan buka link yang ada di atas atau scan QR Code yang tersedia. Tuhan Yesus memberkati. Shalom Bapak Ibu Saudara terkasih di dalam Tuhan. Kita percaya kita sama-sama datang di tempat ini pada pagi hari ini semua semata-mata hanya anugerah Tuhan. Amin. Mari kita sama-sama persiapkan hati kita, kita berikan yang terbaik kepada Tuhan. Mari kita sama-sama bersatu dalam doa. Tuhan, terima kasih Bapa, kami bersyukur untuk kasih-Mu. Kami bersyukur untuk anugerah-Mu dalam hidup kami Tuhan yang tiada pernah berhenti Bapa. Kami rindu kami datang di hadirat-Mu pada pagi hari ini. Biar hanya nama-Mu saja yang dipermuliakan. Biar hanya kemuliaan-Mu saja yang ditinggikan di tempat ini Bapa. Bekerja dan hadir tengah-tengah kami Tuhan, sebab hanya hadiran-Mu yang kami rindukan Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Ini kami milik-Mu Tuhan, kami datang di hadirat-Mu. Terima kasih Tuhan. Biar kami menjadi anak-Mu yang disempurnakan dalam-Mu Tuhan. Kami milik-Mu Bapa. Kami serahkan seluruh hidup kami Tuhan ke dalam tangan-Mu. Kekuatanku, ku milik-Mu.
pengorbananmu Tuhan. Karena pengorbananmu Kau jadikanku baru. Sungguh ku terkagum amanku di dalam-Mu. Yesus, Kau membuatku sesuatu
Ini kami milik-Mu Tuhan. Hanya Kau Allah yang kami sembah. Hanya Kau Allah yang kami agungkan. Amin. Terpuji nama-Mu Tuhan. Terpuji nama-Mu. Yes, God. Thank you. Kau ku sembah. Kau ku sembah. Kau ku sembah. Oh Tuhan, Kau ku sembah. Kau ku sembah. Kau ku sembah. Oh Tuhan, mari sama-sama berdiri kita nyatakan, Kau ku sembah. Angkat tanganmu, oh, Kau ku sembah. Kau ku sembah. Oh Tuhan, Kau ku sembah. Kau ku sembah. Kau ku sembah. Kau ku sembah. Oh Tuhan, Kau ku sembah. Kau ku sembah. Oh Tuhan, Kau ku sembah. Oh Tuhan, hanya Kau yang kami sembah Tuhan, tiada yang lain Bapa. Hanya Kau satu-satunya yang kami berikan hidup kami Tuhan. Yes, Ini Lord. kami di hadapan-Mu, ini hidup kami hanya di tangan-Mu Tuhan. Biar Engkau berkati setiap kami, biar setiap pujian yang kami naikkan kepadamu, semua hanya untuk kemuliaan-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa. Hai dalam Tuhan Yesus Kristus, mari setiap umat Tuhan yang rindu untuk terus menyembah Tuhan, kita mau sama-sama katakan, Amin. Woo! Kita mau seluruh cita di tempat ini, amin. Amin. Boleh berikan salam ke kiri kanannya. Katakan kita percaya penuaian Tuhan terjadi di tahun ini. Kita percaya berkat Tuhan terjadi di tempat ini. Woo! Mari sama-sama bertepuk tanganmu. Katakan, yang menabur dengan mencucurkan air mata pasti akan menuai dengan sorak-sorai. Yang berjalan menangis sambil menabur benih pasti pulang membawa berkat berkasnya.
pemulihan bagi kita. Ketika Tuhan memulihkan keadaan Sion, keadaan kita seperti orang yang bermimpi. Waktu itu mulut kita penuh dengan tawa, lidah kita dengan sorak-sorai yang menabur dengan mencucurkan air mata, pasti akan menuai dengan sorak-sorai yang berjalan menangis sambil menabur benih, pasti pulang membawa berkas-berkasnya. Yang menabur dengan mencucurkan air mata, pasti akan menuai dengan sorak-sorai yang berjalan menangis sambil menabur benih, pasti pulang membawa berkas-berkasnya. Kita mau sama-sama menabur di tahun ini, amin. Supaya kita membawa pulang berkat Tuhan. Yang menabur dengan mencucurkan air mata, pasti akan menuai dengan sorak-sorai yang berjalan menangis sambil menabur benih, pasti pulang membawa berkas-berkasnya. Pasti pulang membawa berkas-berkasnya. Pasti apa? Pasti pulang membawa berkas-berkasnya. Yang membawa pulang berkas dari Tuhan, katakan haleluya. Haleluya. Sekali lagi katakan haleluya. Kita percaya hidup kita penuh berkat dari Tuhan, amin. Ini masih awal tahun, mari awali tahun ini dengan penuh iman. Kita mau saling memberkati di tempat ini. Amin. Mari kita sama-sama angkat tangan kita mau katakan di hadapan Tuhan. Aku diberkati, aku dilimpahi, karena Allah sanggup untuk menyediakan. Aku diberkati, aku dilimpahi atas sempurna anugerah Tuhan bagiku.
umat terkasih yang terberkati dalam Tuhan, dipersilakan duduk kembali dalam hadirat-Nya. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Kami bersyukur Tuhan, kami boleh ada tahun ini semua semata-mata hanya anugerah-Mu Tuhan. Biar kami boleh terus menjadi hamba-Mu yang berpengharapan dalam-Mu Bapa, yang boleh terus beriman kepada-Mu Tuhan. Karena kami percaya kuasa-Mu ajaib, janji-Mu ajaib dalam hidup kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Besar setiamu Tuhan. Sungguh besar setiamu, Kau nyatakan bagiku. Kau Bapa yang selalu mengerti isi hatiku. Kemuliaan-Mu Kau janjikan, aku tetap percaya, ku percaya janji-Mu ajaib terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatan-Mu, hanya Kau segalanya bagiku. Ku percaya janji-Mu ajaib
Allah kita. Haleluya, haleluya. Segala pengagungan kami, puji-pujian, penyembahan kami hanya bagimu saja ya Tuhan. Sebab Engkau yang pantas dan yang layak menerima segala pengagungan kami. Tuhan, ini waktunya kami mau duduk diam dengarkan firman-Mu. Kami buka hati kami buka telinga kami, pikiran kami. Untuk kami Tuhan menyimak kebenaran firman-Mu. Supaya firman-Mu Tuhan yang menguatkan, yang memberkati, mengkalibrasi hati kami. Mari Tuhan Engkau yang menuntun kami dengan firman-Mu. Sehingga firman-Mu Tuhan yang mengubahkan, yang memberkati seluruh jemaat-Mu Bapa. Kami tidak izinkan roh manapun Tuhan yang mengambil alih pemberitaan firman-Mu. Roh Kuduslah Tuhan yang mengendalikan kami, mengendalikan hamba-Mu Tuhan. Jangan izinkan kata-kata yang keluar dari mulut lidah hamba-Mu yang bukan menjadi berkat. Biar semua Tuhan dari mulut lidah hamba-Mu, kata firman yang hidup itu yang memberkati kami semuanya. Kami sambut kebenaran firman-Mu demi Kristus Yesus Tuhan yang siap diberkati oleh firman-Nya. Mari katakan bersama dengan saya. Amin. Berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Shalom. Selamat hari Minggu semua Bapak Ibu. Mohon maaf kalau ada roti bolu di belakang saya ya Bapak yang saya dudukin. Saya baru balik dari rumah sakit Bapak Ibu. Dari minggu yang lalu saudaraku saya masuk ke rumah sakit karena bagian lutut saya ada kristal. Tapi kristal itu nggak bisa dijual Bapak Ibu. Biasanya kristal itu mahal, tapi ini saudaraku kristal justru menyakitkan kita. Jadi di lutut saya ini ada kristalnya sudah menempel di lututnya, di tulangnya. Akhirnya harus dibor lalu saudaraku diteropong lalu semua kristal-kristalnya itu dibersihkan. Nah itu butuh waktu untuk pemulihannya. Saya kurang lebih ada 6 hari lebih lah di rumah sakit. Saya pulang Bapak Ibu, 2 hari kemudian kaki saya bengkak lagi. Saya nggak bisa tidur, saya nggak bisa duduk, saya nggak bisa berdiri saudara. Terlentang nggak bisa, tengkurap nggak bisa, apalagi salto nggak bisa Bapak Ibu. Sakitnya minta ampun, makin membengkak. Saya masuk lagi ke rumah sakit, saudaraku dilihat ternyata bengkak. Ternyata katanya ada cairan. Cairan itu disedot saudaraku kurang lebih mungkin 180 cc gitu ya. Dan itu sedot sakit sekali. Jarumnya saudaraku jarum kebo. Jadi saya melihat jarumnya aja saya udah gemetaran karena saya orang fobia saudaraku dalam untuk jarum. Lari sebetulnya tapi saya nggak ada kuasa lagi untuk lari, boro-boro. Jadi saya ingat ada pelayanan di sini, istri saya bilang begini. Udahlah Pak, coba minta dulu sama Pak Hari, kalau bisa nanti hari yang ke depan, bisa nanti digantikan waktunya. Saya tahu kok Pak Hari itu orang yang bijaksana, katanya istri saya. Tapi karena saya tahu ini, GNR ini luar biasa di hati saya. Dan hati saya jadi meluap juga, saudara. Enggak, saya harus ke sana. Nanti pulang dari sana, saya pulih total, saya bilang. Jadi puji Tuhan, ternyata pagi saya bisa lalui dengan luar biasa. Hari ini nanti saya akan salto di dalam roh. Berarti selesai, ya sembuh ya Bapak Ibu. Jadi kalau saya agak duduk-duduk nanti, mohon dimaklumi ya Bapak Ibu ya. Puji Tuhan. Baik, kita mau belajar dari kebenaran firman Tuhan, yaitu hati nurani yang murni. Kita mau belajar dari hati nurani yang murni, saudaraku, kita ambil dari Kisah Para Rasul 24. Kisah Para Rasul 24 ayat yang ke-16 yang berkata demikian. Sebab itu aku senantiasa berusaha untuk hidup dengan hati nurani yang murni di hadapan Allah dan manusia. Yang menjadi pertanyaan bagi kita, saudara, kunci sukses dari Paulus apa, saudaraku? Mengapa pelayanan Paulus itu begitu powerful, begitu luar biasa?
begitu berdampak dan begitu memberkati banyak orang. Ternyata resepnya saudara-saudaraku, Paulus memberkati banyak orang. Pelayanannya powerful, memberkati banyak orang. Dia berkata, aku senantiasa berusaha untuk hidup dengan hati nurani yang murni di hadapan Allah maupun atau di hadapan manusia. Kita tahu bersama saudaraku bahwa Paulus ini tidak mudah pada waktu itu melayani pada masa itu. Gereja mula-mula tahu saudaraku bahwa pada saat itu Paulus itu punya latar belakang penjahat ulung, penjahat yang sangat luar biasa. Paulus itu adalah orang yang sangat-sangat ditakuti. Dia adalah seorang pembunuh, saudara-saudaraku, penganiaya jemaat. Tapi saudara-saudaraku, di waktu dia mengalami perjumpaan dengan Tuhan, dia bertobat. Tuhan pakai Paulus dengan luar biasa. Saudaraku, kira-kira menurut saudara pada waktu itu, gampang gak bagi Paulus? Jemaat mula-mula pada waktu itu menerima pelayanannya. Gak gampang, Pak. Ada banyak anak terpaksa berkata begini, gara-gara kamu saya menjadi yatim piatu karena kau yang membunuh ayah dan ibuku. Gara-gara saya tidak terpelihara dengan baik, saya tidak terjaga dengan baik karena kamu memenjarakan ibu dan ayahku. Istri berkata begini, gara-gara kamu aku menjadi janda karena kamu membunuh istriku di depan mataku. Gara-gara kamu aku menjadi duda karena kamu tidak pernah ada belas kasihan membunuh istri sedang hamil. Nggak gampang saudaraku bagi jemaat mula-mula untuk menerima dia pada waktu itu. Tapi saudara-saudaraku kalau kita melihat, kalau dia dipakai Tuhan dengan luar biasa dapat menjadi berkat. Enggak ujuk-ujuk saudara-saudaraku Paulus penerimaan dengan luar biasa seperti itu. Makanya dia berkata saudaraku untuk bisa dia diterima. Untuk bisa berdampak dan menjadi berkat kepada banyak orang. Dia berkata begini, aku senantiasa berusaha. Dia kata berusaha di sini saudaraku. Untuk hidup dengan hati nurani yang murni. Dia sadar betul untuk dia dipakai Tuhan, diterima oleh banyak orang pada masa itu. Untuk bisa menjadi berkat, untuk bisa menjadi kesaksian saudara-saudaraku. Dia harus memiliki hati nurani yang murni. Kata senantiasa di sini saudara-saudaraku sangat penting sekali. Paulus sadar betul saudaraku bahwa untuk memiliki hati nurani yang murni itu tidak 2 hari. 4 hari, 5 hari, Pak. Untuk memiliki hati nurani yang murni, saudaraku, bukan 2 minggu, 3 minggu, Pak. Untuk memiliki hati nurani yang murni itu bukan 1 bulan, 2 bulan, 1 tahun, 2 tahun, Pak. Tapi untuk memiliki hati nurani yang murni itu, dia berkata, senantiasa berusaha. Artinya, terus menerus, setiap saat, setiap waktu. Saudara-saudaraku, dia berusaha untuk memiliki hati nurani yang murni. Nah, untuk memiliki hati nurani yang murni itu, saudaraku, nggak bisa kita, saudaraku, santai. Itu ada sebuah usaha dan perjuangan di situ. Paulus berkata, aku senantiasa berusaha untuk memiliki hati nurani yang murni. Dengarkan ini, di hadapan Allah dan juga di hadapan manusia. Paulus berusaha tidak hanya saudaraku beres hubungannya dengan Tuhan. Tetapi juga saudaraku Paulus beres hubungannya dengan manusia, dengan sesamanya saudara-saudaraku. Karena kalau kita melihat hari-hari ini saudara-saudaraku, banyak orang menjadi batu sandungan. Banyak orang saudara-saudaraku enggak jadi berkat. Kenapa? Karena dia beres sama Tuhan,
tapi nggak beres sama sesamanya. Beres sama Tuhan, tapi nggak beres sama suami. Beres sama Tuhan, tapi nggak beres sama istri. Beres sama Tuhan, tapi nggak beres sama keluarga. Beres sama Tuhan, tapi nggak beres sama anak. Beres sama Tuhan, tapi nggak beres sama orang tua. Beres sama Tuhan, tapi nggak beres sama mertua dan sama menantu. Akhirnya saudara-saudaraku menjadi batu sandungan. Kita nggak bisa bilang berkata Bapak Ibu Saudaraku, oh yang penting Pak beres hubunganku dengan Tuhan. Yang penting saudaraku beres hubunganku dengan Tuhan. Peduli amat sama manusia. Peduli amat sama Anda. Tapi Paulus saudaraku berkata, aku senantiasa memiliki hati yang murni di hadapan Tuhan dan di hadapan manusia. Harusnya saudaraku dengar, jika beres hubungan kita dengan Tuhan, maka akan terlihat beres hubungan kita dengan sesama kita. Yang setuju katakan amin. Maka kalau saudara melihat saudara-saudaraku, kekristenan itu berbicara tentang hubungan yang benar. Diklik. Saudaraku, hubungan yang benar, kemana kita saudara-saudaraku? Memiliki hubungan yang benar kepada Tuhan dan juga kepada hubungan yang benar kepada sesama atau kepada manusia. Kita bisa berkata saudaraku, hubungan yang benar sama Tuhan, tapi hubungan kita selalu konflik dengan orang, konflik dengan suami, konflik dengan istri, konflik dengan mertua, konflik dengan menantu, konflik di marketplace kita saudaraku, konflik di dalam pelayanan. Bahkan saudaraku, enggak sedikit gereja hancur, terbelah, terpecah. Itu karena apa? Karena konflik saudaraku yang berkepanjangan. Saudaraku, kita berkata hubungan kita beres sama Tuhan. Maka juga saudaraku, kita harus memiliki hubungan yang beres sama Tuhan. Karena saudaraku, hubungan kita yang beres dengan Tuhan, maka akan terlihat hubungan kita beres dengan sesama. Yang setuju katakan amin. Tapi begini Bapak Ibu, bukan berarti kalau hubungan kita beres dengan sesama, beres dengan Tuhan, semua orang menerima kita Pak. Setuju dengan saya? Ada aja orang yang sirik dengan kita, ada orang yang benci dengan kita, ada orang gak suka dengan kita. Tapi saudaraku dengar baik-baik, kalau hubungan kita beres dengan Tuhan, beres dengan sesama, ada orang yang bisa menerima kita, itu saudaraku urusan dia, betul gak? Karena kita gak bisa memaksa orang berkata begini, terima dong aku, apa salahnya saya? Bukan soal apa salahnya atau tidak, tapi kalau hubunganmu beres sama Tuhan, beres dengan sesama, saudaraku. Dengar baik-baik. Hidup kita menjadi enteng, hidup kita menjadi ringan, enggak ada yang menuduh kita. Makanya saudaraku, bahwa kalau hubungan kita beres dengan Tuhan, akan terlihat hubungan kita beres dengan manusia, saudaraku. Itulah yang menunjukkan hati nurani kita yang murni. Makanya saudaraku, kekristenan itu berbicara apa? Berbicara hubungan. Ada banyak orang nggak mau ke gereja, nggak mau saudaraku dekat-dekat dengan orang. Nanti aku konflik, nanti aku jadi berantem, nggak mau lagi aku pelayanan, nanti banyak konfliknya. Justru saudaraku, kalau kita semakin datang ke gereja, makin banyak konflik. Di situ berkat kita yang berkat yang luar biasa. Kenapa? Semakin kita bisa memahami karakter orang, semakin kita bisa saudaraku mengerti dan melihat, memberikan tolok ukur tetap hidup kita tentang siapa kita yang sesungguhnya. Apakah kita saudaraku sudah matang atau masih mentah? Karena besi menajamkan besi, manusia menajamkan sesamanya. Jadi kalau sampai saudara tidak ada konflik apapun, saudaraku, saya curiga dengan saudara. Saudara cuma hanya menghindari, nggak datang ke gereja, nggak mau pelayanan, saudaraku. Hanya karena menghindari konflik, pergilah saudara ke sorga. Karena kalau di bumi ini, saudaraku, selalu ada saja konflik.
Selalu ada saja perselisihan. Selalu ada saja saudaraku nggak siap menerima kita. Kadang-kadang apa yang baik ide kita yang kita lontarkan kepada orang. Orangnya bisa menanggap dengan baik loh. Tapi dengar baik-baik saudaraku. Sebetulnya kekristenan itu adalah berbicara tentang hubungan. Esensi kekristenan kita adalah hubungan. Ketika Anda, saudaraku, membuang hubungan, Anda sedang membuang kekristenan Anda. Anda, saudaraku, membenci kekristenan Anda sedang membenci kekristenan Anda. Makanya begini, Yesus berkata, kalau kamu mempersembahkan sesuatu di atas mezbah, teringat kamu akan sesuatu dengan yang lain. Alkitab berkata, tinggalkan mezbahmu itu, datangin orang itu, berdamailah dengan orang itu. Setelah kamu berdamai, beres dengan orang itu, kamu kembali ke mezbahmu itu. Artinya kamu boleh pelayanan, kamu boleh melakukan apapun. Sebab kenapa? Karena kalau mudah beres dengan Tuhan, maka beres hubunganmu dengan sesama. Maka pelayananmu, saudaraku, powerful. Orang menerima pelayananmu. Pelayananmu menjadi ringan, diurapi, diberkati oleh Tuhan. Pelayananmu itu membawa orang-orang, saudaraku, penuh dengan berkat. Yang setuju katakan amin. Jadi saudaraku, buat Yesus, dengar baik-baik, hubungan lebih penting dari apapun. Yesus nggak berkata, nggak apa-apa, peduli amat kau sama dia, mau mati-mati kek. Yang penting kau melayani aku. Tapi kalau kita melayani Tuhan, banyak di sini yang borok, banyak di sini saudaraku nggak beres. Tuhan berkata, karena hati kita itu, saudaraku, adalah pancaran dari segala berkat. Kalau beres hubungan kita dengan Tuhan, maka beres hubungan kita dengan sesama, maka pelayanan kita akan berdampak. Amin. Oleh sebab itu, saudaraku, kenapa kita perlu memiliki hati nurani yang murni? Kita memiliki hati nurani yang murni itu supaya kita membedakan yang baik dan yang jahat. Ibrani 5 ayat 14 berkata begini, tetapi makanan keras adalah untuk orang-orang dewasa yang karena mempunyai panca indera yang terlatih untuk membedakan yang baik dan yang jahat. Katakan amin, saudaraku. Tuhan memberikan kepada kita satu jalur untuk bisa membedakan yang baik dan yang jahat, saudara-saudaraku. Dengar, bukan dengan jalur pengetahuan. Untuk kau bisa membedakan yang baik dan yang jahat itu, saudaraku, Tuhan memberikan jalur kepada kita. Itu jalur apa? Jalur hati nurani yang murni. Mengapa Tuhan melarang Adam dan Hawa jangan makan tentang buah pengetahuan yang baik dan yang jahat itu? Saudaraku, kenapa? Karena Tuhan tahu manusia enggak bisa membedakan yang baik dan yang jahat dengan lewat atau jalur pengetahuan. Makin bingung loh. Jangankan loh yang bingung, gua juga bingung. Manusia, saudaraku, cenderung melakukan atau mengejar pengetahuan. Betul nggak saudara? Manusia melakukan dan cenderung mengejar pengetahuan setinggi-tingginya. Kejarlah pengetahuan setinggi langit. Pertanyaannya, ketika manusia itu semakin mengejar pengetahuan, semakin pintar. Semakin pintar, sarjana S1, S2, S3, S4, S5, S-Mambo, S-Teller, sampai profesor, sampai bosor. Kira-kira manusia semakin bisa membedakan yang baik dan yang jahat enggak? Manusia semakin baik atau semakin jahat enggak? Enggak juga tuh. Yang ono yang di Senayan tuh orang pintar atau orang bodoh, Pak? Pak, jawab saya dong. Pak, yang di Senayan saya orang bodoh atau orang pintar, Pak? Pintar, Pak, punya pengetahuan luar biasa. S1, S2, S3, S4, S-Lilin, S-Mambo, S-Teller, Pak. Profesor bosor, Pak, kompresor, Pak. Tapi ternyata uang rakyat ditilap bisa sampai ratusan triliun. Yang paling jengkelnya saya melihatnya, saudaraku,
Udah ratusan triliun saudaraku ditilap uang rakyat. Masih cengar-cengir, nggak ada rasa malu. Urat malunya udah putus. Pengen kalau aku ada di situ, saya panah itu mata. Untung saya nggak ada di situ. Mata rohaninya maksudnya. Orang pintar atau orang bodoh, Pak? Punya pengetahuan enggak? Tinggi, Pak. Tapi semakin jahat bukan semakin baik, Pak. Makanya Tuhan ngomong, Adam jangan makan buah pengetahuan yang baik dan yang jahat itu. Karena Tuhan tahu jalur pengetahuan enggak akan bisa membedakan yang baik dan yang jahat. Tapi Tuhan membuat untuk mengetahui yang baik dan yang jahat itu jalur hati nurani. Jujur, Pak, kalau kita di rumah, anak kita yang banyak kita sekolahin apa? Les matematika, les fisika, les bahasa Mandarin, les bahasa Inggris, les bahasa Jerman, les bahasa planet. Oh, kita kejar itu pengetahuan dengan luar biasa. Anak kita kejejalin dengan pengetahuan luar biasa. Tapi anak kita pernah nggak kita latih hati nuraninya? Pernah nggak kita lesin anak kita sekolah Alkitab? Kadang-kadang kita menganggap, ya udah bawa aja kita ke gereja, bawa anak ke sekolah minggu, kita titip di sana. Guru sekolah minggu bukan penitipan anak, tapi untuk dilatih mereka memiliki hati nurani yang murni. Amerika itu dari sejak dini, Pak. Pelan-pelannya. Takut jatuh. Sejak dini mereka sudah dicekokin. Pendidikan lokakarya, seminar. Dari SD, dari TK, SD, sampai SMP, sampai SMA, sampai perguruan tinggi. Mereka itu sudah dicekokin, saudaraku, tentang pengetahuan. Bahayanya seks bebas. Dari sejak TK sampai kelas universitas. Pertanyaannya, di Amerika berkurang nggak aborsi, Pak? Menurun nggak aborsi, Pak? Makin meningkat. Amerika menurun nggak, Pak, seks bebasnya? Meningkat, Pak. Karena apa? Hanya dicekoki dengan pengetahuan. Tapi nggak pernah terpikirkan bagaimana kita bisa mengaktifkan hati nurani yang murni. Saya berharap Bapak Ibu Saudaraku, pendidikan penting, sekolah penting, punya pengetahuan penting. Oh, jangan bilang nanti Bapak Ibu, oh kata Pak Pendeta itu nggak perlu pengetahuan. Hati nurani aja. Enggak loh. Saya perlu juga memiliki pengetahuan. Kalau enggak pendeta saya, jemaat saya, kalau saya melayani jemaat, saya enggak bisa memberikan yang terbaik sama pendeta, sama jemaat. Gimana? Nyawa. Udah stres dari rumah, datang ke gereja lebih stres lagi. Perlu pengetahuan, Pak. Tapi harus diseimbangkan dengan apa? Hati nurani yang murni. Saya enggak anti pengetahuan, enggak anti pendidikan ya, Pak. Maaf saudaraku, gak bodoh-bodoh amat juga saya. Kalau saya bodoh, pendeta saudara juga bodoh. Karena S3 saya sama sama dia. Saya di kelas bodoh-bodoh amat enggak, Pak? Sorry ya. Tapi Bapak Ibu Saudaraku, jangan sampai kita hanya saudaraku mengajar anak kita untuk memiliki pengetahuan yang tinggi. Tapi kita tidak pernah melatih anak kita memiliki kepekaan akan hati nurani. Ya setuju katakan amin. Jadi Bapak Ibu Saudaraku, untuk membedakan yang baik dan yang jahat itu bukan dengan jalur pengetahuan, tapi dengan jalur hati nurani yang murni. Perlu nggak latihan, Pak? Perlu dilatih. Amin, saudara. Yang kedua ya,
Saya tahu saudara-saudara udah lapar. Kalau saya sih udah makan. Yang kedua, saudaraku, kenapa kita perlu memiliki hati nurani yang murni? Supaya kita mengalahkan dosa. Amin. Tugas ini kuberikan kepadamu, Timotius anakku, sesuai dengan apa yang telah dinubuatkan tentang dirimu, supaya dikuatkan oleh nubuat itu engkau memperjuangkan yang baik dengan iman, dengan hati nurani yang murni. Beberapa orang telah menolak hati nurani yang murni itu, dan karena itu kandaslah iman mereka. Kalau kita, saudaraku, memiliki hati nurani yang kotor, tumpul, nggak bisa aktif lagi, saudaraku, dengar baik-baik. Saudara tidak akan pernah bisa mengalahkan dosa loh. Yang setuju katakan amin. Nggak akan pernah bisa kita mengalahkan dosa. Orang hari ini, saudaraku, melakukan dosa itu seperti orang sarapan pagi. Udah seperti orang makan, saudaraku. Kalau dia nggak melakukan dosa, seperti ada yang kurang dalam hidupku. Coba. Nggak melakukan dosa seperti yang kurang dalam hidupnya. Itu kan sudah kebiasaan, artinya sudah seperti orang makan, Pak. Udah kayak seolah-olah kebutuhan itu, Pak. Kenapa? Karena hati nuraninya udah kotor. Hati nuraninya udah nggak berfungsi, Pak. Contoh. Kalau saudara ini kontrak rumah, 2 hari ke depan harus bayar, saudara-saudaraku, 20 juta. Udah bayar 20 juta, saudaraku. Harus 2 hari lagi, siapkan duitnya. Kalau tidak, yang punya rumah berkata, kalau kamu nggak bisa siapkan 20 juta, maka kamu harus keluar dari sini. Sudah ada antri untuk ini. Disambung lagi, saudaraku, 3 hari kemudian anaknya harus, saudaraku, mengeluarkan uang 1.500.000, saudaraku, untuk uang anak sekolah. Nggak ada uang. Bingung bagaimana caranya. Dia pagi-pagi ke kantor. Pagi-pagi belum ada orang. Dia bingung, nggak tahu caranya. Dia buka laci, saudaraku. Ternyata ada duit di situ. Duit itu, saudaraku, ada 30 juta. Luar biasa. Saya lagi butuh duit nih. Tapi dia belum pernah melakukan itu. Ketika dia buka, saudaraku, dia mau ambil. Tapi karena, saudaraku, itu bukan duit dia. Di sini berbicara apa, saudaraku? Jangan ngambil, itu bukan duitmu. Jangan ngambil, itu bukan duitmu. Jangan ngambil, itu dosa. Itu dosa. Betul enggak? Terus tutup lagi. Tapi dia berkata lagi, aku butuh di duit 2 hari kemudian. Kalau nggak ada duitnya, saya diusir dari rumah kontrakan. Anak saya 3 hari kemudian, saya harus bayar 1.500.000. Tapi ada 30 juta ini. Buka lagi, mau dibuka, mau diambil. Hati nurani berkata begini, jangan, itu bukan milikmu. Tutup lagi. Karena hati nuraninya. Dia buka lagi, mau ngambil. Tapi karena dia butuh, itu bukan miliknya. Itu milik perusahaan. Dia ambil, saudaraku. Waktu dia ambil, menurut saudara, dia gemetar enggak? Ada rasa takut enggak? Nuraninya tang ting tung enggak? Yes. Karena itu baru pertama kali dia ambil. Sinyalnya masih kencang. Sinyal masih kencang. Sinyal apa itu? Hati nuraninya murni. Diambil. Selesai itu. Ada masalah lagi, ada problem lagi soal keuangan. Dia lihat lagi laci orang. Ada uang 50 juta. Dia butuh duit. Itu bukan miliknya. 1 kali, 2 kali, 3 kali. Tapi aku butuh. Dia ambil. Masih gemetar enggak, Pak? Masih. Sinyal masih kenceng. Tapi kalau sudah 2, 3 kali, 4 kali, 5 kali, saudaraku, dia butuh sesuatu, dia buka laci perusahaan, ada duit di situ. Lalu dia bilang, puji Tuhan. Ini berkat luar biasa, dia ambil. Nyanyi lagi. Sebab Tuhan baik. Sebab Tuhan baik.
Bisa nyanyi loh saudara-saudara, itu bukan miliknya, itu bukan duitnya, tapi dia bilang Tuhan baik. Kenapa? Hati nuraninya sudah mulai tumpul, Pak. Hati nuraninya sudah mulai kotor, Pak. Saudara-saudaraku, makanya kita perlu memiliki hati nurani yang murni. Supaya kita dapat mengalahkan dosa. Yang setuju katakan amin. Kita perlu saudaraku memiliki hati nurani yang murni. Supaya kita menang atas segala tantangan apapun. Sehingga kita saudaraku teruslah mengaktifkan hati nurani kita. Amin. Yang ketiga Pak. Selesai kita hari ini ya. Yang ketiga. Kenapa kita penting saudaraku perlu memiliki hati nurani yang murni? Supaya meneguhkan kesaksian di dalam kehidupan kita. Kesaksian pelayanan kita. Kesaksian dari seluruh gerak-gerik kita Bapak Ibu. Orang yang hati nuraninya tumpul, dengar, enggak akan pernah bisa merdeka Pak. Pertanyaannya begini, kenapa Sakeus itu kesaksiannya nyaring Pak? Sakeus itu saudaraku sangat menakutkan ketika dia berjalan saudara-saudaraku. Kemanapun dia pergi, orang lari, orang sembunyi saudaraku. Dia ditakuti dan dia dibenci. Tapi setelah dia mengalami perjumpaan dengan Tuhan, sinyal hati nuraninya lagi peng. Dulu saudaraku sita rumah orang, sita tanya orang, sita semua kepemilikan orang. Gak peduli. Karena kenapa? Dia anteknya kerajaan Romawi pada waktu itu. Sebagai pemungut bea cukai. Tapi ketika dia berjumpa dengan Tuhan, kesaksiannya nyaring sekali. Dia berkata begini, kalau ada orang kutipu, kalau ada orang yang kurugikan, ada haknya yang kurampas, akan kukembalikan 4 kali lipat. Keren banget. Itulah yang membuat kesaksiannya Sakeus menjadi nyaring Pak. Hidupnya menjadi nyaring Pak. Pak dengar ya. Kau melayani Tuhan. Enggak jadi ukuran Pak. Powerful Pak. Luar biasa. Worship leader luar biasa. Sampai rambutmu kayak gelombang Danau Toba gitu ya. Ketika engkau naik ke pujian, kaca-kaca pecah luar biasa. Ketika kau main musik, semua jemaat tidak lagi nginjak tanah. Jawan-awan semua saking luar biasanya. Tapi dengar baik-baik. Kalau kau kolektan yang tadinya yang pelit jadi murah hati. Yang tadinya cuma kasih goban, sekarang kasih yang gede-gede luar biasa. Sampai itu mulutnya persembahan gak kau buka. Saking. Ketika kau penyembahan pujian, ketika kau ngangkat doa, menara doa seperti terangkat ke sorga Bapak Ibu. Tapi kalau kita saudaraku tidak memiliki hati nurani yang murni, kesaksian kita enggak jadi berkat. Orang berkata, orang kalau Pak terlihat loh, makanya sama saudara kalau benci saya tahu loh. Enggak suka sama saudaraku saya tahu loh. Dari mana? Lirikan matamu. Dari mata orang kita bisa tahu kita benci atau tidak. Orang gak suka sama kita. Tapi kalau kesaksian kita Pak nyaring, pelayanan kita biasa-biasa saja. Kehidupan kita, gaya hidup kita sederhana saja. Tapi justru disitulah Tuhan mengangkat kita. Dan disitulah ada banyak orang yang diberkati melalui pelayanan kita. Karena kenapa? Pelayanan kita berdampak nyaring. Lebih powerful lagi kalau pelayanan kita dahsyat Pak. Tapi juga hati nurani kita murni. Pelayanan kita berdampak. Kesaksian kita berdampak. Menjadi berkat dan menjadi teladan. Seperti Kristus. GNR. Yang di sini saudaraku. Pak Hari kewalahan ibadah. Ada dari jam 4 pagi sampai jam 7 malam. Non-stop. Banyak jemaat yang datang. Sampai pemimpin pujian ini monyong-monyong pipi pujian. Karena saking lelahnya. Pipi pujian tadi bagus. Tingkatkan tuh nak.
Kamu dipakai Tuhan luar biasa. Amin. Jadi kesaksian kita harus nyaring, Pak. Luar biasa. Tapi banyak orang saudara-saudara, karena pelayanan kita kadang-kadang orang jadi bisa batu sandungan. Hilang. Betul enggak saudara? Yang terakhir, benar-benar terakhir. Karena istri saya bilang, Pak coba bilang Pak Hari, minggu depan ke, bulan depan ke, enggak hari ini. Tapi karena saking saya semangatnya saya tambahin 1 ya. Oleh sebab itu bagaimana cara kita membangun hubungan yang benar? Supaya kita memiliki hubungan yang benar, maka ayo hidup memiliki kasih agape. Kasih agape itu apa saudaraku? Kasih yang tidak punya syarat. Ya setuju katakan amin. Kasih kita bukan kasih fileo, tapi kasih kita kasih agape, Bapak Ibu Saudaraku. Kasih fileo itu saudaraku, itu kasih bersyarat. Kalau kamu baik dengan aku akan lebih baik dari kamu. Kalau kamu jahat sama saya akan lebih jahat dari kamu. Kamu jangan main-main sama saya. Ini saudaraku adalah apa? Ini kasih dari hukum Taurat ini. Mata ganti mata, gigi ganti gigi. Artinya kalau kamu baik dengan aku baik dengan kamu. Tapi kalau kamu jahat dengan aku, jangan bangkitkan harimau tidur. Dia belum manusia, tapi dia harimau. Tapi orang yang memiliki kasih agape, Pak, menerima kekurangan kita apapun adanya. Dalam kesederhanaan kita menerima dengan apa adanya. Seperti Yesus memiliki kasih agape. Pak, kalau menurut Bapak, Ibu, Petrus itu pantas enggak diampuni? Enggak pantas-pantasnya Petrus untuk diampuni lagi loh. Murid Yesus, coba dia bertahun-tahun bersama dengan Yesus. Ketika Yesus melakukan mukjizat 5 roti 2 ikan, ada Petrus di situ. Ketika dia memulihkan orang yang buta, dicelikan matanya, ada Petrus di situ. Ketika ada orang lumpuh disembuhkan oleh Yesus, ada Petrus di situ. Ketika Yesus melepaskan orang yang kerasukan, ada Petrus di situ. Ketika mereka di dalam perahu di Galilea, saudaraku, hampir tenggelam, ada Petrus di situ. Tapi saudara-saudaraku, ketika penyaliban Yesus di dalam sengsara, Petrus menyangkal Yesus 3 kali. Ini pengkhianat, Pak. Yang sudah bertahun-tahun bahkan tidur bersama-sama dengan gurunya. Melihat mujizat-mujizat dengan gurunya. Tapi apa yang terjadi, saudaraku? Petrus justru mengkhianati Yesus. Ketika Petrus mengkhianati Yesus, apa yang terjadi, Bapak Ibu Saudaraku? Apakah Yesus buang dia? Apakah Yesus menghakimi dia? Apakah Yesus menghukum Petrus? Enggak. Yesus berkata, Petrus, adakah engkau agapao dengan aku? Adakah engkau agape dengan aku? Adakah engkau memiliki kasih yang tanpa syarat dengan aku? Ya Tuhan, aku fileo denganmu. Ayo. Ternyata Petrus, walaupun sudah 3 kali menyangkal Yesus, belum dia bisa mengasihi Yesus dengan agape. Tapi Petrus mengasihi Yesus dengan fileo, kasih persaudaraan. Petrus hanya menganggap Yesus itu sebagai saudara saja. Padahal Yesus sudah menyerahkan nyawa buat dia. Kedua kali Yesus bertanya lagi kepada Petrus, Petrus, adakah engkau agapao dengan aku? Benar Tuhan, aku fileo denganmu. 2 kali saudaraku, masih tetap kasih yang bersyarat. Kenapa? Karena Petrus itu saudaraku sangatlah amat kecewa kepada Yesus. Kenapa? Karena dia berharap tadinya Yesus itu adalah yang menghancurkan kerajaan Romawi. Dia datang sebagai raja dunia yang memberikan kejayaan bagi Israel, yang menghapuskan penjajahan bagi Israel, dan paling minimal dia menjadi perdana menterinya. Tapi itu dia nggak temukan, dia nggak dapatkan. Kekecewaan muncul.
Seringkali dalam pengiringan kita kepada Tuhan tidak seperti yang kita harapkan, yang kita dapatkan. Seringkali kita bukan kasih agape yang kita berikan sama Tuhan, tapi kasih phileo, kasih yang bersyarat. Kalau Tuhan mengasihi aku akan melayani Tuhan. Kalau Tuhan memberkati aku akan melayani Tuhan. Kalau Tuhan memberkati aku akan memberikan perpuluhan. Kalau Tuhan memberkati aku akan memberikan buah sulung. Semua dengan persyaratan-persyaratan. Tapi kalau orang yang memiliki kasih agape, Tuhan, kalau toh juga Tuhan tidak menyembuhkanku, kalau toh juga Tuhan tidak memberkati aku, kalau toh juga Tuhan tidak mendengarkan doaku, bagiku cukup kasih karuniamu, karena kau sudah mati bagiku, dan kau membuat kau berarti. Itu kasih agape yang tanpa syarat. Ketiga kalinya saudaraku, Yesus bertanya kepada Petrus, Petrus, tidak lagi pakai, adakah engkau agapao denganku? Tapi Yesus menurunkan standarnya. Adakah engkau phileo dengan aku? Wow! Petrus nangis. Petrus terseduh-seduh. Petrus dipulihkan. Dia menerima. Yesus yang menurunkan derajatnya untuk datang menerima Petrus. Menerima dengan kasih. Seperti standar yang diberikan kemampuan daripada Petrus. Petrus dirangkul. Petrus diberikan kehangatan. Petrus yang tidak ada pengharapan itu dipeluk. Diterima, diampuni, enggak dihakimi, saudaraku. Lihatlah Petrus yang diterima dengan kasih agape. Yang mengalami kegagalan yang harusnya, saudaraku, dia menjadi sampah. Tapi Petrus dipakai Tuhan, powerful. Ketika dia diterima oleh Yesus, tidak ditolak oleh Yesus, tapi diterima oleh kasih agape, dipeluk oleh Yesus. Petrus sekali berkhotbah, 3.000 orang bertobat. Ketika Petrus berjalan, ada banyak orang sakit dihamparkan, yang sakit yang mungkin tidak bisa disembuhkan lagi, udah kehilangan pengharapan. Ketika Petrus lewat, saudara-saudaraku, melalui bayangan Petrus, semua orang sembuh. Pertanyaannya, bayanganmu membuat orang jadi seperti apa? Ini mau nangis sih. Bayanganmu. Apa yang terjadi kepada orang? Semangat mereka dipulihkan. Mereka terberkati. Mereka terangkat. Mereka diterima. Atau justru mereka meninggalkan Tuhan. Atau justru mereka meninggalkan kekristenan. Tapi lihat saudaraku, terlalu banyak di gereja cuma hanya hakim, Bapak Ibu. Ada orang jatuh, saudaraku, bukan malah diangkat. Ada orang jatuh, saudaraku, malah justru dia hakimi. Justru dia, saudaraku, ditinggalkan. Justru dia, saudaraku, diejek. Malah justru dikucilkan. Tapi, saudaraku, maunya Tuhan kepada kita. Kita mau dirangkul. Ketika kita merangkul orang-orang yang berdosa. Ketika kita mau merangkul orang-orang yang sudah terimarginalkan. Disitulah kasih Tuhan, kasih agape mereka alami. Sebagaimana Petrus. Petrus yang harusnya mati binasa. Tapi Petrus diterima. Ketika dia diampuni, hidupnya menjadi berkat. Luar biasa. Jadilah jemaat Tuhan. Ketika engkau lewat, pembawa suasana berkat. Pembawa suasana ketentraman. Pembawa suasana ketenangan. Keteduhan kepada banyak orang. Maka saya sangat percaya di marketplace kita, di gereja kita, di rumah kita, kita bisa berdampak. Amin. Saya tutup dengan kesaksian. Selesai ya, saya dengan kesaksian. Beberapa bulan yang lalu, saudaraku, saya pelayanan di Jawa Tengah. Saya selesai khotbah berapi-api, lalu ada kesaksian. Karena itu minggu kelima. Minggu kelima ada kesaksian setelah selesai ibadah, makan. Jadi ada makan, saudaraku, disediain makan, gratis. Nah karena makan gratis, saudaraku, semua penuh.
Oh memang di mana-mana itu cara Yesus ya saudara ya. Kemana Yesus pergi selalu ada cara makan. Makanya banyak orang datang, betul enggak? Jadi saya tadi puji Tuhan itu Pak Hari selesai khotbah tadi makan-makan di situ. Itu cara Yesus, itu bagus. Amin saudara. Kalau saya datang ke rumah saudara-saudaraku jangan tangan kosong, ada makanan. Itu cara Yesus. Jadi habis itu Bapak Ibu saudaraku, bapak-bapak diberikan kesaksian, berdiri. Kesaksian, dia bilang begini, Bapak Ibu, inilah terakhir kali saya datang ke gereja ini. Saya tidak mau ke gereja lagi karena sesuatu hal. Dalam hati saya sesuatu hal itu apa? Dia bilang begini, maaf ya, mulut saya sudah dikuduskan, disucikan oleh Yesus. Tapi mulutnya kata-katanya gak pantas, dia bilang begini. Karena di gereja ini semua bajingan. Semuanya munafik. Semuanya itu penggosip. Semuanya itu pilih-pilih orang. Banyaklah. Saya lama saya tak. Kenapa diizinkan kesaksian begini gitu kan? Harusnya kalau kesaksian mimbar itu kan juga kesaksian menguatkan banyak orang. Lah ini udah kesaksian murtad lagi. Betul enggak saudara? Lah kan mengajak orang untuk murtad. Betul enggak? Saya senggol-senggol pendeta kakinya begini. Maksud saya ayolah. Take over itu mic-nya, gak bagus itu. Tapi pendetanya karena halus kan, bukan orang Batak Bapak Ibu. Kalau itu orang Batak, saudaraku saya turunin, betul. Tapi karena pendetanya Jawa, saudaraku saya hargai. Orang Jawa itu paling baik lah gitu ya, sabar. Ya mesem-mesem pendetanya, tapi hati saya sudah gundah gulana. Karena gak bagus berdampak di jemaat. Terus dia bilang begini, saya ini yang terakhir kali di gereja ini. Saya tidak mau ke gereja lagi. Saya kan tetap Kristen, tapi saya gak mau ke gereja. Dalam hati saya, aduh Tuhan, kalau kau gak mau ke gereja gimana? Udah selesai itu, saya ngomong Pak, tidak ada orang yang suci, tidak ada yang kudus Pak. Semua itu masih kita dalam proses. Kalau Bapak sudah menemukan orang-orang di gereja ini seperti itu, Bapak tepat di sini Pak. Kenapa Pak? Supaya engkau semakin mengetahui karakter orang dan Bapak juga bisa mengetahui karaktermu. Karena besi menajamkan besi, manusia menajamkan sesamanya. Kalau Bapak dalam keadaan seperti itu, banyak orang di gereja ini begitu, itu bisa memproses Bapak di dalam karakter seperti Kristus. Banyaklah saya ngomong selesai itu, malu makan langsung pulang Bapak Ibu. Tapi ketika saya renungkan apa yang dia ngomong itu, ada betulnya loh. Di gereja itu banyak hakim. Ketika ada orang sudah jatuh, saudaraku, harusnya dirangkul, harusnya saudaraku diwongkel, harusnya dirawat. Tapi kebanyakan di gereja saudaraku, orang-orang yang sudah terimarjinalkan, malah justru dijauhin, malah saudaraku dihakimi. Sehingga dia udah terjatuh, dia pergi meninggalkan Tuhan. Yang rugi siapa saudaraku? Harusnya gereja menjadi berkat. Seperti Bapak mengasihi kita, kita juga mengasihi mereka. Karena Kristus juga mati buat mereka. Amin Bapak Ibu. Sebetulnya saya mau perpanjang lagi loh. Cuma udah dibikin di depan tuh 5 menit minus. Saya harus taat. Amin Bapak Ibu. Sudah diberkati enggak Pak? Amin. Mari kita bangkit berdiri yuk. Terima kasih Tuhan. Menyenangkanmu, senangkan. Hanya itu kerinduanku, menyenangkanmu, senangkan hatimu. Hanya itu kerinduanku. Tuhan, ku mau menyenangkanmu. Tuhan, ku mau menyenangkanmu.
menyertai dalam hidup kami. Engkau terus berkarya dalam hidup kami. Engkau terus melanjutkan Tuhan rencanamu dalam hidup kami. Biar firman-Mu yang sederhana ini Tuhan terus bertumbuh, berbuah, dan kami boleh membagikan kepada yang lain. Hidup kami menjadi berkat, bersaksi sebagaimana Paulus hidupnya yang dulunya begitu rusak, begitu menakutkan. Bagaimana Sakeus yang begitu menakutkan, tapi diubah oleh Tuhan dengan luar biasa. Ubah hati kami dengan firman-Mu, sehingga kami memiliki hati nurani yang terus Tuhan terbuka, aktif Tuhan, tidak menjadi tumpul, tidak menjadi kotor Tuhan. Tapi Tuhan, hati nurani kami selalu connect dengan Tuhan, dan juga Tuhan connect dengan sesama, mengerti dengan sesama, sehingga hidup kami Tuhan menjadi berkat di gereja ini, di keluarga kami, di marketplace kami. Berkati hamba-Mu, sahabat saya Pak Hari dan Ibu, dan juga seluruh pengurus, seluruh jemaat Tuhan di dalam Kristus Yesus Tuhan. Berlimpah kasih karunia-Mu atas mereka, berkat-Mu berlimpah-limpah atas mereka. Demi Kristus Tuhan Allah kami menerima kebenaran firman-Mu. Yang percaya diberkati katakan bersama dengan saya, amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara, shalom. Puji nama Tuhan, kita terberkati dengan firman hari ini, amin. Yang terberkati boleh lambaikan tangannya. Puji nama Tuhan, puji nama Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Baik, sebelum kita melanjutkan, saya rindu untuk bertanya, apakah ada di antara jemaat yang pertama kali hadir di tempat ini? Boleh lambaikan tangannya. Puji nama Tuhan, jemaat yang setia di tempat ini. Baik, sebentar kita akan mempersiapkan persembahan yang terbaik untuk Tuhan. Mari kita sama-sama persiapkan hati kita persiapkan persembahan kita bagi Tuhan. Mari Bapak Ibu sekalian, saya akan berdoa untuk setiap persembahan yang Bapak Ibu akan berikan. Kami percaya biar melalui kehadiran kita, melalui bayangan kita seperti tadi, bahwa gereja diberkatin, bahwa orang-orang di sekitar diberkatin. Melalui kehadiran Bapak Ibu sekalian, biar gereja ini dapat menjadi berkat. Mari kita angkat tangan persembahan kita, mari kita berdoa. Tuhan, kami mengucap syukur atas kebaikan Tuhan. Kalau kami belajar Tuhan memiliki hati nurani yang baik. Kami mengasihi Tuhan, kasih agape, bukan kasih filio yang memiliki syarat Tuhan. Kami mengasihi Tuhan. Dengan setiap persembahan yang kami berikan, kami benar-benar mengasihi Tuhan. Biar setiap benih yang kami tabur ini Tuhan, akan Tuhan berikan semuanya untuk kemuliaan nama Tuhan, dipakai untuk menjangkau banyak jiwa, untuk memenangkan banyak jiwa, untuk memuridkan banyak orang Tuhan. Terima kasih, kami percaya Tuhan sudah memberkati kami terlebih dahulu. Berkati juga setiap apa yang tangan-tangannya memberikan. Berkati keluarga mereka, keluarga kesehatan mereka, pekerjaan tangannya Tuhan berkatin. Semua apa yang dilakukannya Tuhan buat berhasil. Terima kasih, kami siap menabur di dalam nama Yesus. Haleluya, amin. Nanti seperti biasa Bapak Ibu sekalian, nanti amplop akan dimasukkan dalam kotak di depan, atau Bapak Ibu juga dapat melakukannya melalui QRIS yang ada di depan Bapak Ibu sekalian di kursi. Tuhan Yesus memberkati. Puji nama Tuhan. Baik Bapak Ibu Saudara, sebentar kita akan mendengarkan pengumuman kegiatan gereja sepekan. Kepada multimedia dipersilahkan. Shalom Jemaat Good News and Revival yang terkasih. Berikut kegiatan sepekan GPJNR Alamanda. Kami mengundang Opa, Oma, Bapak, Ibu, Om, Tante, Kakak, dan Adik untuk hadir dalam ibadah raya yang diadakan 2 kali pada pukul 8 dan 10, dan setiap ibadah disertai dengan ibadah sekolah minggu di Balai Warga. Untuk anak muda, ada ibadah youth di jam 12.30 di tempat ini. Kami mengundang Opa, Oma, Bapak, dan Ibu untuk hadir di ibadah UMAS pada hari Rabu jam 10 di tempat ini. Mari Bapak Ibu yang rindu untuk bertumbuh bersama, memenangkan jiwa, kita bergabung di Community of Love atau KUL yang diadakan setiap hari Kamis dan Jumat jam 7 malam di tempat ini. Dan ada juga saat teduh untuk anak muda di hari Jumat jam 8 di tempat ini. Bagi Bapak Ibu yang ingin berdoa bersama, ada doa pagi di setiap hari Sabtu jam 6 di tempat ini. Bagi jemaat yang rindu didoakan, konseling, baptisan air, penyerahan anak, dan juga mendapat kartu jemaat di GPJNR Alamanda, silakan menghubungi pelayan jemaat. Untuk Bapak Ibu yang ingin mengikuti ibadah kita secara online,
silakan mengikuti di YouTube channel GBJNR Alamanda. Dan jangan lupa ya, follow, subscribe, share, dan like sosial media kita. Untuk persembahan perpuluhan, ucapan syukur, dan perawatan gereja, Bapak Ibu dapat memberikan melalui amplop persembahan dan memasukkannya di kotak persembahan, atau mentransfer melalui rekening BCA yang tertera di layar, atau melalui kris dan mesin edisi yang sudah kami sediakan. GBI GNR Alamanda memiliki lembaga pendidikan untuk kelompok bermain dan taman kanak-kanak, bertempat di Tower Dahlia lantai 1. Informasi lebih lanjut hubungi 0878 086 75266. Demikian kegiatan sepekan GBGNR Alamanda. Tuhan Yesus memberkati. Shalom semuanya, ada pengumuman tambahan dan koreksi juga. Untuk kul hari Jumat, kul anggur baru mulai saat ini dan seterusnya akan dilaksanakan setiap hari Rabu jam 7 malam di tempat ini. Dan siapa yang tertarik atau mungkin ada yang punya kenalan yang udah anggota buat diajak, silakan, kita bertumbuh sama-sama dalam community of love. Dan juga hari ini ada pengumuman TTS, pemenangnya Ibu Yuliana. Ibu Yuliana hadir. Tadi ibadah 1 udah dapat yang pertama atas nama Ibu Yulipo, dan yang kedua Ibu Yuliana. Silakan. Selamat Bu. Tetap semangat, tetap diisi TTS-nya ya. Oke, itu aja Pak. Oke. Tadi pagi seperti yang dijelaskan oleh tim panitia yaitu Saudara Anton, bahwa TTS ini hari ini Bapak Ibu menerima seperti ini, nanti diisi ya, diserahkan minggu depan. Jadi nggak usah ngisi sekarang karena mungkin waktunya nggak ada. Bapak Ibu bawa pulang form ini, diisi dan minggu depan diserahkan, dan minggu depannya kemudian akan diumumkan ya. Dan saya katakan ini satu orang bisa menang berkali-kali karena bukan disetting tapi diundi benar-benar ya. Mungkin orang bisa menang, loh ini kok kemarin menang lagi ya, karena waktu diambil namanya keluar ya. Semoga berdoa saja dapat berulang-ulang, yang penting rajin dan bukan disetting, oh hari ini besoknya ini sudah pernah, enggak boleh lagi, bukan begitu ya. Jadi Bapak Ibu harus rajin menulis, mengisi, karena di sini juga menceritakan tentang bagaimana kita belajar Alkitab. Dan saya melihat panitia sudah mempermudah, Bapak Ibu carinya nggak usah dari Kejadian sampai Wahyu ya. Di sini cukup Hakim-Hakim 11 sampai 12. Jadi sangat mudah dan saya harapkan semuanya bisa berpartisipasi. Dan Bapak Ibu untuk dapat mendapatkan hadiah ini, Bapak Ibu harus hadir waktu diumumkan ya. Kalau tidak hadir berarti hangus ya. Bisa disimpan untuk berikutnya ya. Tuhan Yesus memberkati. Ini tujuannya supaya kita belajar firman Tuhan, belajar untuk Alkitab, dan Bapak Ibu bisa datang ke gereja secara rutin. Tuhan Yesus memberkati. Baik, terima kasih Pak Hari. Kita akan menutup ibadah kita pada siang hari ini. Kita diundang semua jemaat untuk berdiri. Kita satu dalam doa, mari kita berdoa. Ya Tuhan Yesus, terima kasih berkat-Mu dalam kehidupan kami sungguh nyata ya Tuhan. Terima kasih atas kebaikan-Mu, Kau telah mengizinkan kami ada di tempat ini untuk sama-sama beribadah ya Tuhan, memuji, membesarkan nama-Mu melalui pujian dan juga mendengarkan firman-Mu ya Tuhan. Terima kasih hari ini kami belajar hati nurani yang murni ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, kiranya kami memiliki hati nurani yang murni agar kami dapat berdampak di lingkungan kami, agar kami bisa mengalahkan dosa ya Tuhan, dan juga kami dapat memberikan kesaksian dalam kehidupan kami. Kami tahu itu tidak mudah, tapi kami percaya ya Tuhan, Kau akan mengaruniakan Roh Kudus kepada kami agar kami dapat menjalankannya. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih. Kami mau berdoa untuk hamba-Mu yang telah memberitakan firman ini, Pendeta Dr. Daniel ya Tuhan. Kiranya selalu Kau berikan apa yang dia rindukan ya Tuhan, mulai dari keluarganya, pelayanannya, dan mari sama-sama jemaat kami berdoa untuk kesehatan Pak Daniel ya Tuhan. Permasalahan di kakinya, seluruh proses medis yang dia lewati, kiranya ada mujizat di situ sehingga di kemudian hari ya Tuhan akan ada pemulihan, akan normal seperti sedia kala, dan dapat melayani-Mu selalu Tuhan sampai akhir hidupnya. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih untuk ibadah kali ini. Kami mau berdoa juga Tuhan untuk mengambil alih dalam
semuanya, mulai dari pembicara, mulai dari worship leader ya Tuhan, pemain musik, singer, usher, guru sekolah minggu dan tim multimedia kiranya, dan seluruh pengerja yang ada, kiranya kami memiliki hati sebagai hamba untuk senantiasa melayani jemaat-Mu di gereja ini ya Tuhan. Dan kedepannya di tahun 2025, tahun penuaian, kami dapat menuai jiwa-jiwa yang baru lagi Tuhan untuk datang kepadamu, untuk memuji membesarkan nama-Mu ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami berdoa untuk jemaat di tempat ini, dalam segala apa yang mereka hadapi sekarang. Jikalau mereka sedang susah, Engkau hiburkan mereka ya Tuhan. Jika mereka sedang senang, di dalam kesenangannya itu mereka melibatkan diri-Mu ya Tuhan, melibatkan Engkau dalam senangnya, sehingga dapat menjadikan berkat melalui kesenangan yang mereka miliki kepada orang lain di sekitar. Terima kasih Tuhan Yesus. Jikalau ada yang sedang sakit, Kau sembuhkan ya Tuhan, sedang berbeban berat masalah ekonomi, kiranya mereka datang kepadamu berdoa untuk meminta solusi, karena hanya daripada-Mu saja Tuhan permasalahan dapat diselesaikan. Terima kasih Tuhan Yesus, berkati gereja ini, GBI GNR Alamanda, segala apa yang kami perlukan ya Tuhan. Jika sedang kami membutuhkan dana untuk gereja ini, kiranya Engkau datangkan ya Tuhan. Kau berkati juga pengerjaannya, berarti gembala kami di tempat ini Pak Hari dengan keluarganya ya Tuhan, dalam pelayanannya, pekerjaannya, kiranya Engkau sertai selalu ya Tuhan. Terima kasih untuk Pak Gembala yang telah Kau berikan di tempat ini. Terima kasih Tuhan Yesus. Dan kami selanjutnya mau berdoa untuk gereja kami secara luas ya Tuhan, GBI Jenderal Gatot Subroto. Engkau berkati gereja kami, berkati gembala sidang kami Pak Niko ya Tuhan, dan seluruh jajarannya, seluruh gembala rayon yang ada ya Tuhan. Kiranya di kesempatan kali ini, tahun 2025, visi dan misi dapat terlaksanakan dengan baik. Tahun penuaian akan terjadi ya Tuhan di Indonesia. Kau berkati juga Indonesia ya Tuhan, negara kami tercinta. Kau berkati segala pemerintahan yang ada dan seluruh jajaran stafnya ya Tuhan. Kau berkati negara ini juga di musim penghujan ini, kiranya tidak terdampak bencana alam ya Tuhan. Selalu berkati agar Indonesia semakin mengenal Engkau ya Tuhan, semakin banyak saksi-saksi yang akan bermunculan di tahun-tahun selanjutnya. Terima kasih Tuhan Yesus, berkati kota Jakarta ini juga ya Tuhan. Dalam segala polemik yang ada, kiranya Jakarta selalu takut akan Tuhan. Kami sebagai orang-orang Jakarta yang takut akan Engkau dapat memberikan kesaksian dan pelayanan Tuhan untuk kota ini. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kami mau mengakhiri ibadah ini, kami mau pulang ke tempat kami masing-masing. Sertai kami di perjalanan, berkati kami di hari ini dan seterusnya. Minggu depan kami mau bersama-sama lagi di tempat ini untuk memuji, memuliakan nama-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, ini doa kami dan kami siap menerima berkat-Mu. Tuhan Yesus, pulanglah, terimalah damai sejahtera, berkat yang berlimpah-limpah daripada Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus, dengan persekutuan manis dengan Roh Kudus, dengan perantaraan Tuhan Yesus Kristus. Dia akan memulihkan keadaanmu, baik ekonomimu hari ini, kesehatanmu, dan juga keluargamu. Dan Yesus senantiasa akan menjaga dan melihara engkau, mulai hari ini dan sampai kedatangannya yang kedua kali, bahkan sampai selama-lamanya. Kita diberkati, sama-sama katakan amin. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.